Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya bahas mengenai ngaji rasa nggih, menundukkan wanita galak nggih. Ini untuk pasangan suami istri ya. Wanita galak bisa disirep asalkan paham caranya. Mudah-mudahan ini bisa panjenengan lakukan dan hasilnya sesuai memuaskan nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, tak ada angin tanpa sebab, tak ada wanita galak tanpa alasan, kecuali wanita gila dengan sengaja. Di balik ketegasan dan kemarahan yang sering muncul, tetaplah hati wanita itu pada dasarnya lembut dulur. Hanya saja kadang tertutup oleh letupan emosi ya, yang kadang muncul kekecewaan dan juga beban hidup yang mungkin terasa berat disonggo dulur, beban yang menumpuk dulur, yang mana dipendam makin lama makin hari, kemudian ketika ada pemicunya langsung brol marah. Namun dulur, bukan berarti watak galak itu tidak bisa ditundukkan atau disirep nggih, tetapi bukan dengan cara memaksa ataupun dengan cara keras, melainkan melalui laku yang halus yang diajarkan oleh orang tua zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang parentingnya itu berbeda nggih dalam menyikapi perkembangan zaman, tetapi tidak ada salahnya cara ini bisa panjenengan coba, karena cara ini adalah cara yang alami, menyentuh rasa. Saya juga memasukkan efek psikologis di sini, menggabungkan dengan cara kejawen secara alami nggih. Jadi ini tidak ada di kitab agama nggih. Iki ilmu bebrayan dulur, gawe ilmu titen yang mana sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dan nyatanya rumah tangga mereka awet, tentrem, ayem, ndak kekurangan kalau soal untuk makan saja ya. Tapi dulur, ini juga bisa digunakan untuk pasangan pria nggih, artinya digunakan untuk suaminya yang galak. Namun galak itu identik dengan wanita. Jadi fokusnya lebih ke wanita. Sehingga ini wong kok tawon ngono kuwi dulur. Nah, cara yang bisa dilakukan nggih dulur, yang pertama ngalem lan gendong rasa. Apa toh itu maksudnya? Artinya bersikap lembut dan menahan rasa dalam hati. Jadi tidak melawan langsung, tapi mengalah agar emosinya itu bisa redam sendiri. Watuk iso ditambani, ning lek watak kudu diendoni. Maksudnya gini dulur, batuk itu bisa diobati, tapi kalau watak itu harus diredam dengan laku sabar. Nah, panjenengan bisa lakukan dengan mengalihkan fokus ya. Jadi sentuhan ringan secara fisik ini bisa memotong emosi negatif dengan refleks dulur. Kalau sudah begitu, biarkan suasana hening untuk menurunkan emosinya sendiri. Jadi kasih jeda nggih, silent treatment untuk sementara. Nah, kalau sudah gitu, ucapkan kata yang menenangkan, bukan memicu. Contohnya gini dulur, oh iya tak rungokni, dengan nada yang sangat pelan dan halus ya. Jangan antusias ataupun ketus. Kemudian cara yang ketiga, kalau sudah, coba kasih minuman atau cemilan ya. Biasanya kalau marah nggak mau, tapi kalau sudah panjenengan lakukan itu, dilihat mukanya kan kelihatan, walaupun masih kesel ya, dia sudah bisa mengatur nafasnya. Nah, ini coba tawari kasih minum air putih atau dibikinkan teh hangat ya, cemilan yang ada seadanya ya. Nah, kenapa toh dulur? Ini tuh trik klasik sebenarnya ya. Orang kalau marah kemudian sedikit reda, sedikit saja,
kok dia mau minum atau sedikit mengicipi makanan untuk ngincipi istilahnya. Pada saat mengunyah itu tubuh otomatis rileks dulur. Nah, kalau dilihat dari raut mukanya sepertinya ini kok mau marah lagi, meledak lagi. Itu coba alihkan fokusnya, ajak yuk kita di luar sebentar yuk, cari udara segar. Mengalihkan energi yang akan keluar itu ke situasi yang dimana dia bisa loss ya. Misalkan hanya diajak untuk ke teras saja ya. Memang ini untuk meredam sesaat, tetapi untuk jangka panjangnya itu perlu membuka komunikasi lebih lanjut dan mencari akar permasalahannya. Nah, itu spontannya seperti itu. Kemudian lanjut ya, dimana ini agar menjadi kebiasaan yang terbawa, yang mana ini galaknya lama-lama luntur. Ketika pasangan panjenengan tidur nggih, posisi panjenengan bersih, artinya sudah cuci tangan cuci kaki nggih, jadi gak ketemplokan apa-apa ya, tidak habis dari luar ya. Nah, itu usap ubun-ubunnya, sambatan dulur, sambil mengucapkan kata afirmasi ayem tentrem rahayu, atau bisa panjenengan menambahkan ya latif ya latif ya latif sampai panjenengan bisa merasakan di hati. Justru jenengan sing ngrasakne luluh kuwi mau, karena keluluhan panjenengan itu bisa menembus hatinya lewat usapan tangan halus panjenengan di ubun-ubunnya. Rahasianya apa? Hanya cuma segitu saja. Iki sederhana dulur, tapi merasuki tajem nggih. Ini dianggap sebagai laku energi lembut yang masuk lewat sentuhan halus. Kemudian kalau ada nggih dulur ya, ada bunga melati atau bunga cendana atau bunga kantil, itu panjenengan letakkan di kamar. Untuk apa? Ini membawa aura adem dan menenangkan jiwa-jiwa yang meledak dulur. Karena dari baunya ini bisa berpengaruh pada otak sensoriknya. Dan untuk tingkat yang lebih lanjut, panjenengan bisa lakukan puasa putih ataupun puasa ngasrep. Puasa ngasrep itu apa toh dulur? Puasa bicara. Ini adalah sebagai bentuk untuk pengendalian diri agar pasangan ikut terpengaruh energi ketenangan itu. Ada mantra yang sederhana tetapi ini mengandung afirmasi yang mana ini juga bisa tembus dulur nggih. Panjenengan bisa mengucapkan sirep benduni luluh hatine adem pikirane tansah tresno lan sayang karo aku. Tapi dulur, untuk apa yang saya sampaikan ini alami loh nggih. Jangkanya itu tidak instan, artinya panjenengan lakukan sekali dua kali harus mandi, tidak. Saya selalu menyarankan sesuatu itu yang alami, yang mana tidak beresiko ya. Karena dasar yang saya sampaikan adalah tentang spiritual, tentang energi. Dan juga ini tidak bisa digunakan pada kasus-kasus fatal ya. Contohnya panjenengan punya kesalahan besar seperti hal-hal yang sangat menyimpang ya. Panjenengan selingkuh kemudian melakukan ini, jelas tidak bisa dulur. Kenapa? Karena tidak semua pasangan itu bisa menerima ya. Tuhan saja diduakan tidak mau, apalagi manusia nggih. Kalaupun ada ya wis berarti kuwi rezekimu. Bojomu kena mbok pitung ya. Tapi tidak semua wanita bisa kamu kendalikan dengan cara-cara ini kalau kesalahannya fatal nggih. Secara psikologis dan manusiawi, karakter seseorang itu tidak bisa diubah secara total dan permanen dulur. Watak bawaan, pola asuh, trauma, pengalaman hidup itu membentuk sifat seseorang. Yang bisa dilakukan adalah dengan meredam, mengelola, dan membantu membiasakan pola baru secara perlahan.
Satu catatan penting nggih dulur, ketika panjenengan berhasil melakukan ini bukan berarti pasanganmu nanti jadi jinak dan tak akan pernah marah lagi. Tidak seperti itu nggih. Tapi lebih kepada membiasakan diri dengan suasana yang tenang, damai dan penuh kasih melalui proses yang berulang dan niat tulus. Maka dulur, panjenengan yang punya pasangan galak ya itu jangan buru-buru memutuskan bahwa wanita galak adalah pertanda hubungan yang tidak sehat. Kadang ia itu hanya butuh disirep dengan sabar, dengan hati yang tulus. Sebab dulur, dalam filosofi Jawa, sing galak mung katon jaba, nanging atine tetep butuh katresnan. Maksudnya galak itu hanya tampilan luarnya, sejatinya hatinya itu butuh kasih sayang. Kalau panjenengan nggih telaten sabar melakukan hal ini untuk merubah pasangan panjenengan yang tadinya galak jadi lebih tenang, lebih adem, itu menandakan vibrasi panjenengan ini besar, di mana panjenengan bisa nyirep emosi negatif dengan ketelatenan panjenengan. Tahu nggak dulur, hasilnya apa kalau panjenengan ya berhasil kemudian telaten wis ora apa-apa galak ritek ya. Yang penting ojo sampai goyah, yang penting ora bubrah ya. Saya pertahankan karena memang ini adalah pilihan saya sendiri, jodoh saya ya. Nah, hasilnya adalah lihat nanti rezeki panjenengan, kemudahan apa yang akan panjenengan dapatkan. Karena dulur, dalam suatu rumah tangga, kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh seorang suami itu adalah dari perlakuannya kepada istrinya, kemudian timbul rasa senang dari istrinya, hingga doa-doanya itu nembus ke suaminya. Jadi dulur, kalau panjenengan ngelakoni kayak gini nggih padha karo panjenengan itu ngladeni pangeran, yang mana hasilnya ya panjenengan sendiri nanti yang bisa merasakan. Jangan dikit-dikit nggak cocok kemudian bercerai, selama itu bukan kesalahan fatal ya, nggak main tangan ataupun perselingkuhan, jangan berpisah. Apalagi kalau sudah punya anak, kasihan dulur, hidup itu tidak ada yang mulus ya. Belum tentu yang galak itu jelek, yang halus itu baik, belum tentu. Kasarnya parut itu bisa menghasilkan santan, sedangkan halusnya lumut itu bisa menjatuhkan karena licin. Nah, mudah-mudahan semakin paham dengan watak dan karakter pasangan panjenengan nggih. Adem ayem tentrem rumah tangga sing dibangun awet hingga maut yang memisahkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dulur. Ini salah satu request dari admin saya sendiri nggih. Piye carane ngatasi bojo galak atau wanita galak nih. Mudah-mudahan ini berhasil panjenengan lampai. Saya Fitrika, salam rahayu.